Nah, tapi gue pengen penasaran, di luar dari saham, Heeh. apa sih yang waktu itu mungkin mindset-mindset yang bokap lu tuh ajarin dari lu kecil, kayak tentang uang nih? Karena kan pasti ajarannya beda nih, sama orang Nah, yang misalnya nggak terlalu berada tuh pasti ajarannya beda. Gue penasaran apa sih ajaran-ajarannya waktu itu? kalau bokap gua ajaran yang berpengaruh di gua itu, lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran, Bro. Restoran gue beda lah sama restoran lu. Restoran gue tuh yang dulu ya kelas menengah bawah gitu loh. Tapi sama Kayak aja kecil-kecil. susahnya. Susahnya Susahnya sama sama, tapi mungkin benar. hasilnya beda kan. Iya. Hasilnya beda. Nah, itu yang bokap gue maksud. Oke. Lu kalau kayak gue dulu kan bisnis restoran yang bawah ini kan ngincernya profit marginnya tipis tuh, Ya. Bro. Nah, dia bilang, "Lu ngapain capek-capek?" Kan working hours-nya panjang tuh kalau di restoran kan, dari jam 3 mungkin lu udah prepare makanannya gitu ya, sampai long hours tapi cuma dapat duitnya dikit. Lu mendingan cari industri yang gede, lu kerjanya sedikit dapatnya banyak. Nah, menurut gue itu finance. Itu jadi lu ada beberapa mindset seperti tadi ya, bisnis Mhm. itu yang penting dikerjain yang besar sekalian, jangan Yang bisnis besar, yang kecil. iya. Nah, ada nggak kalau tentang mungkin keuangan, tentang investasi yang lu pelajarin dulu? Karena bokap gua jadi ini kalau kita orang Chinese ya, orang Ya. Cina ya. Itu juga ada grup-grup sekte-sektenya juga tuh. Ada Cina Hokian, Cina Ke, Cina segala macam kan banyak kan. Itu bokap gua juga bilang, "Lu jangan kayak yang Cina yang kayak gini nih, ya. Cina bego, Cina tolol. Ngejarnya duit-duit kecil gitu loh. Buka bisnisnya restoran lah, apa, toko baju lah gitu. Lu kejar yang kayak Cina yang kayak gini, bisnisnya tambang, bank gitu loh, yang gede-gede." Hmm. Tuh, jadi dari situ gue juga, oh ya mindset-nya harus ngejar yang gede nih, Ya. gitu loh. Nah, ini kan dalam pemilihan sebuah saham itu pasti ada framework-nya kan. Lu Heeh, ada kira-kira lu tadi lu bilang lu ketemu style lu tuh setelah heeh, cari-cari-cari, ya diajarin beberapa legend mhm. juga kan. Jadi sebenarnya si legend itu nggak ajarin gua sih, dia cuman ngomong, cuman waktu itu gua nangkepnya tuh kayak mungkin cuman 30%. Nah, along the way gua di capital market, gua mulai nangkep sedikit demi sedikit yang dia pahamin gitu loh. Oke. Market making itu caranya gimana, lu bikin rame itu gimana, ya itu semualah gua akhirnya ngerti sendiri. Ya. Along the way di perjalanan gue. Tapi dia nggak ajarin langsung, dia cuman ngomong doang itu gue cuma ketemu satu satu kali itu doang. Oke. Tapi di perjalanan gue ini dari 2018 perlahan-lahan gue mulai nangkep apa yang dia ngomongin itu. Akhirnya ya jadi yang kayak sekarang. Sekarang itu gue cari saham yang ratusan persen menurut gue sangat gampang, Bro. Sangat Oke, gampang. jadi framework lu untuk nyari saham yang ratusan persen ini apa aja, Mmm, Bro? Kayak step-nya kira-kira ini yang gua cari tuh harus kayak gini, mmm. harus kayak gini, harus gini, gimana? Awalnya itu gue sebenarnya ketemu Arto itu secara nggak sengaja. Awal-awal dulu gue trading, gue cari saham yang value investing. Kan gue baca bukunya Warren Buffett, terus ikut seminar-seminar kan. Value investing lah. Carinya murah, jual mahal. Itu untung nggak? Untung, cuman lama, Bro. Kayak gue hitung-hitung, kayak begini kapan kayaknya ya. Nah, tiba-tiba keluar berita tuh di 2019 akhir ya. Bank Artos itu mau diakuisisi sama Jerry Ng. Ya. Nah, di situ gue all in, Bro. Belum all in lah, di situ gue masuk 300 juta lah, belum all in lah. Gue ada 5 emiten, tapi 300 jutanya tuh di Arto ini. Ya. Ya udah gue masuk, tidur, nggak gerak tuh. November, Desember, Dari berapa lu masuk? 300 juta. Oke. Harganya per lembar saham waktu itu? Waktu itu gue beli di pucuk di 4.000, Bro. Oh, udah agak mahal lu masuk Udah ya? terbang Oh. dari 100 perak dia udah jadi 4.000. Gue beli di Oke. 4.000, terus dia crash kan, dia crash jadi 2.000, gue average down. Average down gue cuman sempet di 3.000 kalau nggak salah deh. Gue udah gak ada duit lagi buat average down lagi. Duit gue udah mentok. Oke. Gue tuh modal dulu investasi saham tuh dari saat 1M. Oke. 1M itu gue dari kumpulan bisnis-bisnis macem-macem lah. Kan tentunya bisnis ada yang untung lah. Nah mungkin kan kita bisnis bertahun-tahun. Ya. Bego banget gitu kan, gak untung-untung. Nah gue dari kumpulan 1M itulah. Oke, jadi dari 1M lu 1M hajar di crash. Arto. Crash jadi 500 juta. Nah 500 juta itu gue hajar ke Arto. Oke. Lu crash-nya saham apa tuh salahnya waktu itu? Crashnya sebenarnya waktu itu nggak salah. Salahnya itu waktu itu market crash COVID Ya. 2020. Semua sahamnya bagus, ada BCA, BRPT, Arto, terus INKP, satu lagi apalah gue lupa. Oke. Semua sahamnya fundamentalnya PE-nya, PE/BV-nya kecil. Kan gue emang carinya yang kecuali BCA ya. Ya. Tapi semuanya ada fundamental lah. Tapi Oke. crash. Nah dari situ gue belajar
memang lu mau sebagus apapun value investing kalau crash ya crash Ya, gitu. betul. Itu kan waktu itu lu sempat ada ini kan, lu sempat post yang di Mirai Asset waktu itu lu beli gainer lu tuh BBHI kan, Iya, Alobank. iya. Nah Itu itu tahun depannya. ya tahun depannya setelah Arto kan. Nah itu Yes. ceritanya gimana? Kalau Arto kan emang Nah, Pak Jerry itu orang legend di bankir kan. legend, Jadi legend. makanya ketika dia itu ya semua orang pasti Yes. masuk Nah, gitu. gue realize begini bro, saham itu kalau di backdoor, lu nggak langsung naik. Maksudnya dia naik karena hype. Wih ada saham dia di backdoor nih, orang semua pada beli. Lalu di titik tertentu itu trader itu nggak sabar. Akhirnya dia jual, dia turun. Nah diturunin lu harus sabar. Sampai market maker-nya mulai main. Oke. Nah biasa orang tuh nggak ada kesabaran yang kedua ini bro. Biasa dia udah trend, hype. Karena contoh begini deh, lu baru akuisisi perusahaan yang backdoor ya. Lu kan lagi sibuk nih bro. Di belakangnya lu urusin tender offernya, segala macam. Lu nggak sempet mainin sahamnya. Ya. Begitu lu udah selesai semua, sahamnya memang udah sah milik lu, barulah di situ main. Nah dari jeda situ ke situ menurut gua sekitar butuh waktu 6 bulanan lah. Oke. Jadi waktu itu Arto lu dapat, Ya. Semua orang udah keluar, gua nunggu di situ nyangkut 6 bulan, itu lu hajar, lu tebus-tebus terus tuh sampai atas. gua tebus terus. Oke. Nah dari situ harga average-nya turun ke 400 perak. Dari 400 perak terbang ke 19.000. Oke. Nextnya dulu kan berarti kan beli BBHI. Nah itu Beli kan BBHI. dulunya itu kan perusahaan bokap lu Bang Yes, Harda sebelum betul. di acquire. Betul. Nah itu kan apakah lu dapat informasi khusus dari situ atau sebenarnya enggak? Enggak. Jadi gue memang tahu BBHI ini mau dijual, tapi waktu itu bisnis bank itu jelek. Karena bank itu harus nambah modal inti 1T setiap tahun. Betul. Bahkan itu bokap lu jual loh. Bokap gue jual itu karena dia bilang bank itu untungnya paling 3% lah. Karena lu kan harus ambil pinjaman dari orang, lu pinjemin orang, lu ambil selisih nih. Dari kasih orang bunga sama lu dapat bunga Net dari orang. interest marginnya. Yes, lu dari selisih itu kurang lebih sama ada yang nyangkut-nyangkut kan banyak ya. Jadi kurang lebih 3%. Gimana caranya lu dari modal lu cuman untung 3% tapi nambahnya 1T bro. Waktu itu modal intinya sekitar 500-an miliar lah. Gimana lu 3% dari 500 miliar bisa setor 1T setiap tahun. Nggak masuk akal deh. Bokap gue bilang udah jual aja. Oke. Jual. Nah disitulah dijual. Tadinya banyak yang dealing-dealing. Ya gue mungkin gak enak lah sebutnya. Siapa aja dealing-dealing. Terakhir ke Pak CT yang dealing. Nah pas di dealing itu bokap gue ada sempat ngomong ke gue, ini BBHI kita akhirnya mau jual aja nih. Gue waktu itu bilang ke bokap gue, jangan jual full, jual aja. Misalnya sisain 5%. Nah terus bokap gue bilang, gak usah lah. Bang rugi mulu, susah bisnis bang. Gitu. Jual aja 100%. Nah dia jual 100%. Terus gue tanya juga, kan papa udah jual nih. Gue boleh beli gak di pasar? Jangan beli. Bisnis bang gak bagus. Dia bilang gitu. Oke. Nah cuman gue kan ada pengalaman di Arto kan bro ya. Masa sih dibeli sama pengendali baru, masa pengendali barunya biarin gak tidur, mainin, biarin tidur ya kan. Iya. Lu contoh nih, lu beli Timothy Ronald akuisisi perusahaan Iya, A deh. Gak mungkin dong perusahaan A lu bikin tidur dong. Iya. Pasti lu bangunin. Nah gue juga berpikir masa sih tidur. Gue sebenarnya untung saham tuh cara pemikiran simple-simple doang bro. Iya. Gak ada yang rumit-rumit. Kayak orang-orang tuh rumit-rumit tarik garis gak ada. Iya. Gue merasa kayaknya mungkin jadi sesuatu ya. Nah tadinya tuh gue jual sedikit Arto. Waktu itu harganya BBH itu dijual di 149. Gue beli tuh 200 juta di harga 177. Udah dijual baru gue beli. Di harga 177 udah naik juga ya. Terus dari 177 ini berapa bulan kemudian dia terbang bro. Ke 1000. Nah gue averaging di atas. Gue beli lagi 2-3M. Jadi average gue di harga 900. Oke. Tapi misalnya orang bilang apakah gue tahu harga sih? Nggak tahu bro. Oke. Kalau tahu mah gue jual semua Arto gue. Karena waktu itu gue udah lumayan kaya. Gue udah adalah 15 miliar adalah. Kalau 15 miliar itu gue all in BBHI mah, wah. Luar biasa itu. Gue udah luar biasa kaya bro. Iya. Jadi gue nggak tahu juga gitu. Jadi lu walaupun misalnya orang bilang lu insider apa, lu juga nggak tahu bisa segitu. Karena gini ya, teman-teman tuh banyak yang kira bahwa misalnya let's say lah ada insider. Tapi kan kita nggak ngomong insider. Let's say ada insider, saham itu nggak segampang itu dikontrol. Nggak segampang itu. Bahkan kalau teman-teman lihat saham-saham yang terbang ya, gue nggak enak lah sebut emitennya. Beberapa emiten yang terbang, bandarnya tuh targetin sekian nih misalnya, let's say 1000 lah targetnya. Tiba-tiba tuh nyampe 3000 tuh bandarnya bingung sebenarnya. Tapi kalau dia buang sekarang, retailnya udah pinter nih, kabur nih. Kabur nih, lari retailnya. Jadi bandarnya pun era sekarang nih, tuh pada bingung sebenarnya. Iya bingung kok
segede gini. Iya, terus gue harus ngapain sekarang? Iya. Bingung dia. Betul. Dia mau jual apa dia jualan, tapi kalau ketahuan dia jualan habis pasti barangnya. Yes. Jadi sebenarnya gue enak ngomong sama lu tuh karena gue ngomong sedikit tuh lu udah paham gitu loh. Lu udah ngerti lah. Kan pelaku market gue juga Iya. cuman di Arto, bro. Gue puluhan miliar pertama tuh dari Arto waktu itu. Cuman lu pernah ada akhirnya jadi bisa pengalaman gak enak gak? Dari yang awal-awal nih kita ngomongin sebelum Pani ya. Ada gak saham-saham yang akhirnya lu ngerasain rugi gitu loh? Ada gue sih orangnya belak-belakan. Gue di Karwe gagal